Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada minggu setelah hari Natal ini tertulis dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-148 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Mazmur 148 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudra raya, hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya, hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras, hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap, hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia, hai teruna dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umat-Nya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan, kami atas nama keluarga Pendeta Gonggom Tua Pasaribu, Inang Boru Simajutak, dohok dua dak dana dihami, wasatami ma tuhita salukna di partikianon. Selamat hari Natal ma dihita sude. Amang Inang, kalau kita melihat mulai dari malam Natal tanggal 24 malam, kita disegarkan dengan firman Tuhan, nama dok naung bicar do panodang di hagolapo ni. Telah terbit terang ima odolan yang ditekankan pada malam Natal tanggal 24 malam. Pertanyaannya adalah, apakah memang seperti itu kehidupan kita telah memancarkan terang? Memang setiap tahun ketika minggu Advent sudah masuk, di rumah, di mobil atau di tempat mana kita yang bisa mendengarkan musik, kita sudah memasang lagu-lagu yang berkaitan tentang Natal. Sudah menyanyikan lagu-lagu Natal minggu-minggu Advent. Mendekati hari Natal, wah, cara berbicara berubah, sudah semakin ramah.
romantisnya suami ke istri dan sebaliknya juga berubah. Hari Natalon tahe ngajonok hari pesta enak, ya, wajah juga cerah. Bahkan tradisi kita, ya, yang baru-baru juga datang, baju baru, peralatan rumah tangga yang baru, dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Cuman yang kita perhatikan itu paling lama 1 bulan. Bahkan Natal hanya 2 kali, itu pun di Natal kedua tidak ada yang datang. Hanya di Natal pertamanya yang banyak yang hadir, kurang lebih seperti itu. Jangan-jangan terang itu hanya di hari dan di bulan tertentu. Nong bicar do panodangi, jangan-jangan hanya di hari dan di bulan tertentu. Sekarang mau kita lihat rangkaiannya, Manginang. Itu di 24 malam. Di tanggal 25 dikatakan, hei Amanginang, Bapak Ibu semuanya, ingatlah bahwa Tuhan mempunyai berbagai cara. Dan Tuhan dengan caranya sendiri. Dan berulang kali menyatakan dirinya kepada kita. Dengan kata lain, Amanginang, Tuhan itu yang puncak penyataannya melalui Natal itu, sadar tidak sadar sebenarnya di setiap waktu, di setiap minggu, di setiap bulan Tuhan menyatakan dirinya dalam kehidupan kita dengan berbagai cara dan berulang kali. Itu di tanggal 25. Di tanggal 26 kita diperlihatkan bahwa yang lahir itu adalah karena kasih setia Tuhan. Allah ni holong ni rohani debatado di hita. Paulus mengatakan di Rom 23 itu apa yang dikatakan dia? Bahwa pada dasarnya semua orang sudah berdosa. Di Rom 6 dikatakan dia lagi, dan upah dari dosa itu adalah maut. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, dari hadiriota sasitongna nang tamabe hita mengulu di tengah-tengah dunia ini, tapi karena kasih setia Tuhan maka kita dilayakkan. Sekarang di minggu kita ini dipangido masyak kita respon. Bagaimana tanggapan kita Amang Inang, dan bagaimana respon yang sesungguhnya dari hari Natal itu yang telah kita rayakan? Apa respon yang harus kita perlihatkan? Respon yang harus kita tunjukkan adalah pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Madok mauliatema tu debata. Kalau kita perhatikan tadi nas kita ini, Amanginang, di awal dan di akhir dibuka dengan kata haleluya dan ditutup dengan kata haleluya. Haleluya yang berarti bernyanyi, merayakan, memuji nama Tuhan, selalu menjadi penyataan awal dan akhir di dalam Mazmur, mulai dari pasal 146 sampai dengan Mazmur pasal 150. Ini menandakan dan menegaskan pentingnya memuji dan memuliakan Allah. Sangat-sangat penting untuk memuji dan memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan tadi, semua ciptaan memuji Tuhan. Karenanya ada beberapa hal yang ingin kami tekankan dari nas ini. Pertama, Allah itu berkuasa. Allah itu berkuasa. Allah memberi perintah, maka semuanya terjadi. Ai makuling ibana menjadi ma. Madokon ibana
jongjong. Perintahnya itu semuanya tercipta ketika dia memberi perintah. Namun ada hal yang harus hati-hati kita lihat di sini. Dalam bahasa asli, dalam bahasa Ibrani, kata mencipta ini adalah barak, yang artinya kata ini membentuk, mengukir, membuat, tetapi di dalamnya ada sebuah atau sesuatu energi yang tidak dapat diterjemahkan. Maka saya simpulkan seperti ini. Allah itu memberi perintah mencipta adalah dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang tidak ada menjadi ada. Dan Tuhan berkuasa penuh atas ciptaannya itu. Jadi ada orang belakangan ini yang pintar, ahli, sering menyamakan dirinya dengan Tuhan. Karena dia misalnya mampu menciptakan sesuatu. Sama saja dia menciptakan itu. Sama saja dia berkuasa penuh tentang itu. Tetapi apakah itu boleh disamakan atau tidak? Jelas tidak boleh. Sebab Tuhan mencipta adalah dari yang tidak ada menjadi ada. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang mampu mengukur. Tidak ada satupun yang mampu mengukur bagaimana Tuhan mengatur atas segala ciptaannya dan atas segala fungsinya di tengah-tengah dunia ini. Kenapa kita harus bersyukur dan memuji Tuhan? Pertama tadi saya katakan adalah karena Allah itu benar-benar berkuasa. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, di nas ini kita lihat panggilan Tuhan, panggilan untuk memuji Tuhan bagi alam. Kalau kita lihat tadi ada kurang lebih 6 zat yang digambarkan di sana. Ada es, ada kabut, ada angin dan lain sebagainya, manginang. Ini memperlihatkan bahwa semuanya ciptaan Tuhan itu, materi-materi yang dinyatakan di dalam nas ini harus melakukan yang sesuai dengan perintah Allah. Tidak ada satupun dari ciptaan itu yang bisa terlepas dari perintah dan kehendak Tuhan. Hal ini menunjukkan bagaimana ciptaannya itu harus tunduk kepada Tuhan dalam penyerahan yang sempurna kepada Tuhan itu sendiri. Baik gunung-gunung, binatang-binatang, makhluk hidup di darat, di laut, semuanya harus menunjukkan kemuliaan bagi Tuhan saja. Yang ketiga, panggilan itu ditujukan juga kepada manusia untuk memuji Tuhan. Panggilan untuk memuji Tuhan bagi manusia. Dalam nas kita ini agak spesifik yang dibicarakan. Yang dibicarakan tadi adalah para raja-raja, penguasa-penguasa. Kalau saya terjemahkan kurang lebih seperti ini. Panggilan memuji Tuhan bagi manusia itu adalah bagi semuanya, tidak melihat jabatan, tidak melihat pangkat, tidak melihat pekerjaan, tetapi panggilan memuji Tuhan itu adalah bagi semua manusia. Kalaupun dalam nas ini tadi ditekankan tentang panggilan bagi para penguasa, itu ada penekanan lain yang mau dimaksudkan, yaitu bahwa Tuhan sendirilah yang maha kuasa. Mulai dari tingkat tertinggi sampai tingkat terendah, yang berkuasa atas segalanya itu adalah Tuhan. Dan alangkah baiknya kalau semua penguasa-penguasa itu, pemimpin-pemimpin itu taat pada hukum dan kehendak Allah. Tidak hanya di situ,
Panggilan memuji Tuhan itu juga ke semua kategori. Dikatakan tadi teruna dan anak-anak dara. Tidak hanya di situ, dikatakan lagi tadi baik yang tua maupun yang muda. Anak-anak juga harus bersatu dan memuji, memuliakan nama Tuhan. Yang keempat, dikatakan juga panggilan memuji Tuhan bagi orang-orang kudus. Mana yang dimaksudkan di situ orang-orang kudus, Amanginang, adalah di ayat 14, ia telah meninggikan tanduk umatnya. Panggilan memuji Tuhan bagi orang-orang kudus. Karena apa? Memang sudah terlalu banyak sekarang orang hanya di pengakuan saja. Ay mulo disukun Kristen doho Kristen, si uto Kristus doho si uto Kristus, buasa gabe Kriste ko si. Kenapa engkau menjadi seorang pengikut Kristus? Hape nga maka tidak ko kapor siaon. Adong dope alus na dapo ni baru pani bala Kristen do na tuwe sin na jolo. Ba Kristen ma. Sudah saatnya di Natal kesekian kali yang kita rayakan ini, sudah saatnya orang Kristen saat ini mampu menjelaskan dia menjadi pengikut Kristus adalah karena perjumpaannya dengan Tuhan. Odo hataluatta. Di tempat lain, warga Kristen itu sudah mampu berdiri di atas altar memberikan kesaksian yang luar biasa atas perjumpaannya dengan Tuhan. Ini yang ditekankan di tanggal 25 itu. Tuhan dengan berbagai cara dan berulang kali menyatakan dirinya kepada kita. Alani mulo marsai tamu kamang do tinang. Ikonidote sebagai cara Tuhan menyatakan dirinya dalam kehidupanmu. Mulo diarsaki geleng miha mu kamang do tinang. Ikonidote dalan ni debata menyatakan dirinya di dalam kehidupan kita. Asalam solhot kita tu ibana. Mulo las peroham akamang do tinang ikonidot tatongi dalam ni debata menyatakan dirinya dalam kehidupan kita. Sekali lagi, Tuhan menyatakan dirinya kepada kita dengan berbagai cara dan berulang kali di tonga-tonga ni ngulut tahun. Segala sesuatu kita harus lihat di dalam penyataan Allah. Ido na nialaman ni bangsa Israel. Diuhum penasida, dibuang, diperhatoban nasida. Di balik semua itu ada penyataan Tuhan yang sangat luar biasa. Alani dorang boy malua hita dari bingkai. Sebuah bingkai yang tidak bisa terlepas dari situ. Jala ido puncak ni penyataan ni debata. Ima holong ni roha. Kasih. Harus dibungkus. Alani molong ahape na tadopi apa yang kita hadapi di dunia ini. Kembali ke situ. Bahwa kita ini dibungkus oleh sebuah bingkai, yaitu bingkai kasih Tuhan. Asa unang lilu kita. Supaya kita mampu memberikan kesaksian perjumpaan kita dengan Tuhan. Ada sebuah bingkai kasih. Asa mala hape nama asa. Mulo marsak kita dohonot tama. Oh ini di bingkai kasih Tuhan kok. Tuhan pasti ada rencana terbaik di dalam ini. Hai holong do rohani debata dia. Mololas perohaku ada bingkai kasih Tuhan di sini. Asa onang gijang roha. Molo piak kasilas ni rohai. Marhitei kita akan mampu mengatakan seperti yang dikatakan buku Ende kita itu. Manangahape namasa tiopokuma ho nabasa. Apapun yang terjadi, kita tetap berpegang kepada Tuhan. Panggilan memuji Tuhan juga adalah bagi orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang kudus, yang sudah lahir baru, termasuk yang menerima Yesus Kristus melalui kelahirannya. Atau kesinambungannya dari malam Natal ainong bicar do panodangi. Kapan seharusnya terang itu kita pancarkan? Songon na hudok nakiringani do olad di hari Natal do.
Mau lola di hari Natal lupe, saya pastikan kita masih gagal bernatal. Kapan dung lewat 2 hari Natali? Saat tu mernatal anun muse. Keceriaan itu, kecerahan itu, keramahan itu tidak di sini. Itu respon. Itu respon yang harus kita perlihatkan Amanginang dalam kehidupan kita ini. Oleh karenanya, saya ingin menyatakan kepada kita semua, memuji dan memuliakan nama Tuhan adalah bahagian dan panggilan hidup kita dan seluruh ciptaan Tuhan. Hendaknya lah kita senantiasa mengandalkan Tuhan, semua harus takluk, semua harus taat pada kehendak Tuhan. Atas nama pribadi di sisa atau di konsistori Nakkeningan hujaha wartaun, saya merinding ala memang nak pulau paditata pabuahon alai dukujaha rekomendasi ni IMB ni huriat tahun sungguh sangat luar biasa, terpasu-pasu mah huriaun gabi huria nama muji de bata manoktong ro di saliling nililingna ingot tamu maka mangdo tamu inang di haholongi de batado hajong congon ni bagas corona alani masih haholongan mahamu di bagas coroon pos doro aku jala sehuruk do tu salhu ruas ni huria rupani pos rohani akka panitia hala holong rohani debata di huriaon marsi haholong akamu badang liling itorjong-jong doi bagas joro munai. Amin. Marhiti-hiti nama si haholong akamu haholong yamu panitiat tai haholong yamu parhalarut tai taingok to nani paditatta padita situpul holani do perana olo madok songoniate sasitong na dang na mga luluhe peng behita na lo mabangunon na nasira do jok tuhita marhua do ningon napapunguhon nama ninna ay nga di BCA ni siya donang hepengi nga di bang ni siya donang danay holan na law papunguhon na mahita inna nasira do rupani dang na mga luluibe alani hatok papunghamu yate hatok papunghamu asa humatop jongjong bagas ni tuhatta di Sidoarjo on marsanga ma tuhatta las marohatta margugu hita manalpuhot taunon jala say sidung maparuk kilon ni portibion ditikina cumonok asalam marulupulok ma sadok tanoon mamuji pasangapon debata dipasu-pasu debata mahita amen martangiang mahita. Terpujilah Engkau ya Allah atas berkat Tuhan yang menghantarkan kami pada ibadah minggu setelah Natal ini. Engkau memanggil kami Tuhan untuk senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang memuji dan memuliakan Engkau. Biarlah kami semua jemaat Tuhan di HKBP Sidoarjo ini menjadi orang-orang yang senantiasa memuji nama Tuhan saja dalam keadaan apapun. Engkau berkati gereja Tuhan ini di saat sukacita yang luar biasa, rekomendasi izin mendirikan gereja Tuhan yang telah diterima. Biarlah itu juga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja, sembari gereja Tuhan tetap bergumul dan memikirkan untuk segera mendirikan rumah Tuhan itu. Tapi kami yakin dan percaya atas kasih Tuhan, segala sesuatu Engkau akan jadikan yang terbaik. Berkati panitia bersama-sama dengan Parhalado, bergandeng tangan penuh kasih dengan jemaat Tuhan,
sehingga di waktu yang tepat kami akan menyaksikan kebesaran pekerjaan Tuhan, sebab Engkau menginginkan berdirinya HKBP Sidoarjo. Berkati jemaat-Mu dalam setiap pekerjaan dan kehidupan, keluarga, pekerjaan, dan dimanapun, supaya senantiasa dalam lindungan Tuhan saja. Berkati bangsa dan negara, berkati dunia ini, di saat seluruh dunia bersama-sama berupaya untuk mengakhiri pandemi virus corona. Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau memberikan yang terbaik. Di saat kami mulai mendengar kabar sukacita dengan penemuan berbagai vaksin, biarlah Tuhan yang menyatakan kuasa-Mu melalui itu, supaya pandemi ini segera berakhir. Berkati jemaat Tuhan yang berulang tahun, ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Ajar kami Tuhan untuk menghitung dan merenungkan betapa besar berkat Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami. Kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita